Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini, terutama buat Anda para pemimpin bisnis, eksekutif, dan pengambil keputusan di jajaran C-suite. Hari ini, kita bakal menerjemahkan sebuah disiplin akademis yang mungkin terdengar agak kuno ya, yaitu etnografi. Tapi tunggu dulu, kita akan ubah ini jadi alat bisnis dengan ROI yang luar biasa tinggi. Kita sering banget kan terjebak di lautan angka, fokus ke metrik, sampai kita lupa apa yang sebenarnya menggerakkan pasar kita. Nah, mari kita bedah sama-sama gimana Stick Data ini bisa jadi senjata rahasia paling ampuh buat strategi bisnis Anda. Ini dia pertanyaan triliunan rupiahnya. Sekarang, hampir semua perusahaan punya akses ke Big Data kan? Anda pasti punya dashboard analitik yang kedap-kedip merah dan hijau tiap detiknya. Tapi, kenapa produk yang secara data diprediksi bakal meledak sukses, malah gagal total di pasaran? Coba bayangkan analitik kuantitatif Anda itu seperti speedometer atau indikator bensin di mobil. Alat itu emang vital banget buat tahu seberapa cepat kita melaju. Tapi, melototin dashboard terus-terusan nggak akan ngasih tahu Anda kalau ada macet total atau badai di depan sana kan? Anda tetap harus melihat keluar kaca depan. Data numerik cuma ngasih tahu apa yang terjadi, tapi seringnya gagal menangkap mengapa pelanggan kita berperilaku seperti itu. Inti perbedaannya kira-kira begini. Analitik kuantitatif itu juara banget buat ngasih tahu kita apa yang terjadi dalam skala besar. Berapa ribu yang klik, berapa banyak yang beli. Di sisi lain, perendaman etnografi atau yang kerennya kita sebut Big Data, itu membawa kita langsung ke kehidupan nyata si pelanggan. Buat apa? Buat jawab kenapa mereka klik, atau kenapa tiba-tiba mereka batal berlangganan. Jadi, kalau Anda gabungkan keduanya, Anda benar-benar menggabungkan skala besar dengan kedalaman makna yang sesungguhnya. Kombinasi yang mematikan buat kompetitor Anda. Agenda kita kali ini cukup padat, tapi langsung ke inti. Kita akan mulai dari cara mengatasi kesenjangan data, masuk ke taktik observasi, membahas aplikasi bisnisnya, menganalisis ROI, dan tentunya kita tutup dengan langkah-langkah eksekusi nyata. Oke, bagian pertama, mengatasi kesenjangan data. Mari kita jembatani jurang pemisah antara angka-angka abstrak di layar monitor Anda dengan realita kehidupan manusia di lapangan. Dari riset sumber yang ada, sebetulnya terdapat 8 metode utama etnografi yang dirancang untuk memahami manusia di habitat alaminya. Mulai dari observasi partisipan, wawancara mendalam, sampai pemanfaatan alat audio visual. Tolong jangan mikir ini cuma teori sosiologi yang rumit ya. Anggap saja ini sebagai kotak perkakas investigasi khusus buat eksekutif. Alat-alat ini dirancang spesifik buat ngasih wawasan yang utuh dan bermakna tentang kehidupan pelanggan Anda. Hal-hal berharga yang jelas nggak akan pernah muat masuk ke dalam sel-sel spreadsheet Excel. Masuk ke bagian kedua, taktik observasi dan empati. Ini saatnya kita keluar dari ruang rapat yang dingin itu dan nyemplung langsung ke dunia sehari-hari pelanggan. Mari kita pakai bahasa bisnis biar lebih gampang diaplikasikan. Langkah pertama, observasi partisipan. Kalau di dunia manufaktur, kita sering dengar istilah Gemba Walk. Turun langsung ke lantai pabrik buat mengecek proses aslinya. Nah, ini persis kayak gitu, tapi fokusnya ke pelanggan Anda. Daripada cuma berasumsi, Anda hadir langsung di rutinitas mereka. Terus, langkah kedua dan ketiga, membuat catatan lapangan dan pakai alat audiovisual. Ini adalah sistem dokumentasi Anda. Ingat, memori kita itu terbatas. Jadi, rekaman foto, video, dan coretan langsung di lapangan itu bakal jadi bukti otentik. Ini memastikan data yang Anda bawa balik ke ruang dewan direksi itu sangat kaya dan akurat, bukan sekedar opini pribadi. Lanjut ke bagian 3, metode ekstraksi wawasan mendalam. Gimana sih cara kita menggali informasi kualitatif langsung dari orang-orang kunci di pasar? Poin krusialnya adalah menemukan orang yang tepat buat diajak ngobrol. Misalnya, lewat informan kunci. Kalau bisnis Anda B2B, ini biasanya spesialis pengadaan barang atau pakar industri dari klien Anda. Kalau di B2C, jelas para power users atau pelanggan paling loyalis Anda. Lewat wawancara mendalam secara one-on-one, Anda nggak cuma nanya, suka nggak sama produk kita? Bukan begitu, Anda gali lebih dalam pandangan mereka, pengalaman hidup mereka, dan perasaan mereka saat pakai solusi Anda. Lalu lewat diskusi kelompok atau FGD, Anda bisa pantau gimana opini mereka terbentuk saat 6-10 orang ini saling berinteraksi secara natural. Saya pengen Anda benar-benar meresapi kutipan ini ya. Survei memberitahu kita seorang pelanggan membatalkan langganannya. Etnografi menunjukkan mereka frustrasi saat mencoba mengklik tombol di rumah. Coba bayangkan, ini adalah akar dari masalah churn rate yang selalu bikin pusing kepala. Dashboard analitik Anda cuma lapor kita kehilangan pendapatan.
Tapi begitu tim Anda turun dengan pendekatan etnografi, mereka mungkin melihat realita bahwa si pelanggan lagi coba pakai aplikasi Anda dengan satu tangan, karena tangan satunya lagi menggendong anak yang nangis, dan tombol antar muka Anda kekecilan buat ditekan pakai ibu jari. Konteks emas seperti itu nggak pernah ada di analitik manapun. Empati inilah yang bakal menyelamatkan bisnis Anda. Bagian 4. Aplikasi bisnis praktis. Gimana metode-metode ini bisa kita pakai buat menyelesaikan masalah kompleks dan memetakan customer journey? Dua metode ini luar biasa tangguh kalau dipakai dengan benar. Pertama, riwayat hidup. Dalam bahasa eksekutif, ini sama aja dengan membangun customer journey beresolusi super tinggi untuk melacak akar lifetime value alias LTV mereka. Anda nggak cuma melihat titik sentuh mereka pas beli produk Anda, tapi gimana produk Anda itu fit in atau masuk ke dalam alur kehidupan mereka secara lebih luas. Kedua, studi kasus. Gunakan jurus ini saat perusahaan menghadapi masalah pelik. Katakanlah, peluncuran produk yang gagal di satu kota tertentu. Lakukan studi kasus mendalam untuk menganalisis situasi spesifik tersebut secara kualitatif. Masuk ke bagian 5, analisis ROI dan tantangan. Tentu saja, sebagai pemimpin, setiap inisiatif, termasuk etnografi, harus masuk akal secara finansial, kan? Mari kita bersikap transparan soal tantangannya. Memang, etnografi itu memakan waktu, cukup mahal, dan sulit banget dibikin skala besarnya. Anda jelas nggak mungkin mengobservasi sejuta pelanggan satu-satu secara mendalam. Tapi ingat, kekuatannya itu jauh melampaui hambatannya. Dia memberikan data yang super kaya, membangun kepekaan budaya, dan mengungkap makna asli di balik sebuah tindakan. Analogi sederhananya begini. Big data yang murah dan berskala itu ngasih tahu kemana Anda harus mengarahkan teleskop. Tapi thick data yang intensif dari etnografi lah yang ngasih Anda lensa resolusi tingginya biar Anda bisa ngelihat detail planetnya dengan super jelas. Keputusan strategis triliunan rupiah jauh lebih berisiko kalau cuma didasarkan pada asumsi dangkal. Nah, ini dia hadiah utama dari investasi Anda. Perspektif emik. Ya, kedengarannya akademis banget. Tapi di dunia bisnis, ini artinya melihat merek dan produk Anda secara otentik langsung lewat mata pelanggan Anda sendiri, bukan lewat kacamata dewan direksi Anda. Perspektif emik ini adalah keunggulan kompetitif yang paling mutlak. Ketika Anda benar-benar paham praktik pasar dari kacamata mereka, kampanye pemasaran Anda, desain produk Anda, dan layanan pelanggan Anda akan punya daya resonansi yang mustahil bisa ditiru oleh pesaing yang cuma sibuk melototin spreadsheet. Bagian 6. Langkah eksekutif. Waktunya kita ubah konsep antropologi ini jadi tindakan nyata buat dieksekusi besok pagi. Kabar baiknya, Anda nggak butuh gelar PhD di bidang sosiologi buat memulai semua ini. Ini 3 langkah nyatanya. Pertama, kosongkan jadwal 1 hari di bulan ini untuk melakukan observasi partisipan. Kalau bisnis Anda membuat perangkat lunak kasir, cobalah berdiri di belakang mesin kasir klien Anda selama 3 jam pas lagi jam sibuk. Rasakan sendiri situasinya. Kedua, berhentilah mengirim survei template otomatis ke klien bernilai tinggi yang baru aja pergi. Angkat telepon Anda, jadwalkan wawancara mendalam dengan informan kunci dari perusahaan tersebut. Tanyakan cerita lengkapnya secara langsung. Dan ketiga, ini buat tim riset dan desain Anda. Wajibkan mereka membawa bukti audiovisual saat mereka mempresentasikan fitur baru kepada Anda. Jangan kasih izin mereka cuma napilin bullet points. Minta mereka putar video nyata pas pengguna lagi kesulitan menghadapi sebuah masalah. Dan ini membawa kita ke kesimpulan akhir pembahasan kita. Saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan provokatif ini. Apakah saat ini Anda sedang membuat keputusan investasi besar, pivot strategi, atau peluncuran produk senilai miliaran rupiah dengan cuma berpegang pada separuh dari cerita yang ada? Angka-angka itu hanya memberitahu Anda setengah kebenaran. Mulailah mengintegrasikan etnografi sekarang juga. Kejar tik data tersebut dan temukan peluang pasar tersembunyi yang saat ini sama sekali nggak tertanggap oleh radar pesaing Anda. Terima kasih udah mendengarkan penjelasan ini dan selamat berinovasi langsung dari lapangan.